konfirmasi? Sudah, tadi saya barusan mendapatkan konfirmasi surat dari Kemenkes yang mengizinkan Kota Tegal untuk bisa PSBB. Sudah dapat saya. Akan mulai kapan Pak berarti Pak? Ya? Mulai kapan itu? Belum tahu, nanti saya akan cek. Hanya tadi kontak dengan wakil wali kota untuk mengkonfirmasi apakah sudah dapat surat ini. Beliau sampaikan baru saja Pak, gitu. Tolong saya diberikan laporan persiapan-persiapannya, ya, untuk logistiknya, untuk keamanannya, untuk transportasinya, sosial ekonominya, sampai keamanannya. Maka kalau nanti itu sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti semua sudah belajar dari sana. Apakah kota lain sudah akan ada kemungkinan? Belum, yang lain belum. Tapi saya kira harus dicermati Kota Semarang. Kota Semarang dicermati betul-betul agar semua mengerti, karena malam itu kafe-kafe masih banyak yang nongkrong. Pagi hari ke-25 saya tiap hari keliling. Pagi tadi hari ke-25 saya berkeliling tiap hari untuk ngecek, dan itu suasana keramaian masih ada. Maka tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota untuk saya minta mengkaji, menghitung betul-betul agar Semarang ini sebenarnya sudah masuk kategori merah juga. Maka mesti hati-hati. Kalau kemudian kita tidak bisa mengendalikan, saya khawatir nanti itu bisa menambah jumlah pasien. Ya, kita belajar dari yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi, hanya karena tidak jujur saja, sekian dokter kena, sekian perawat kena, dan itu membahayakan lini terakhir kita, garda terakhir kita, dimana kalau kita gagal, kita tidak bisa menyehatkan diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, semua akan lari ke rumah sakit, dan itu artinya dokter nanti, perawat akan kewalahan, maka itu sangat membahayakan. Nah, ini yang harus dengan tindakan-tindakan makin tegas, makin keras, agar publik bisa memahami. Dan saya minta tolong, mari publik semuanya juga memahami soal ini, bantulah kita semua, tidak hanya pemerintah yang minta bantuan, kita semua, manusia. Dan ini urusan kemanusiaan, agar semua bisa menjaga diri, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, lebih banyak di rumah kalau tidak penting. Ya, kalau jalan-jalan depan rumah aja deh. Nah, ini kita masih melihat mereka berkeliaran, hahehe gitu, barangkali hentikan itu. Sekali lagi, hentikan itu, agar kita bisa bersih dan sehat semua. Oke, hasil kajian dari Tegal sama Semarang akan disampaikan kapan kira-kira Pak? Oh, kalau Semarang masih rasan-rasan, karena kami memberikan memberikan satu warning diskusi dengan Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota Semarang juga cukup tanggap berdiskusi, kok situasinya seperti ini Pak Du, segera dikaji, segera dihitung kondisinya, percepatannya seperti apa, persebarannya seperti apa. Begitu itu terlihat drastis, persebarannya makin meluas, tidak usah ragu-ragu. Kami tak usah ragu-ragu. Tinggal pemerintah menyiapkan tadi itu yang saya sampaikan, ya, seperti yang ada di Kota Tegal. Kalau Kota Tegal kemarin ketika mengajukan sebelum peraturan Menteri Kesehatan keluar, dia kan sudah mengajukan lebih dulu. Yang dulu ramai cerita lockdown itu. Nah, sekarang ditindaklanjuti, lalu jawaban dari Kementerian Kesehatan saat itu agar melengkapi data-datanya. Nah, nampaknya sudah dilengkapi datanya. Tadi kalau tidak salah dari keputusan kementerian itu sudah ada lampirannya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Nah, sekarang saya minta rencana aksi yang terkait dengan hal-hal poin-poin yang tadi saya sebutkan itu. Itu ya. Gimana? Kondisi dokter isolasi. Oh, kalau sampai hari ini mereka baik-baik saja seperti yang divlogkan oleh mereka. Bahkan tadi malam Prof. Zainal menyampaikan ke saya WA, Prof, apa yang perlu saya bantu Prof? Enggak Pak Gub, kita bisa mau olahraga bareng-bareng. Pesan beliau hanya satu saja. Tolong seluruh masyarakat mendukung. Sekali lagi, tolong seluruh masyarakat mendukung. Jangan mereka di stigma negatif. Sekali lagi, jangan ada yang stigma negatif. Saya sudah peringatkan ini, jangan sampai terjadi seperti yang di Ungaran. Jangan sampai terjadi. Mereka adalah orang-orang yang mengerti, memahami, dan mereka tertular karena ketidakjujuran pasien. Ingat ya, maka tolong jangan ada stigma negatif. Ini saya ulang-ulang, agar publik mengerti, RT ngerti, lurah ngerti, warga ngerti. Mereka tidak untuk dijauhi kok, mereka butuh didukung, didoakan, didorong, disemangati, ya. Dan mereka mengerti bagaimana cara kita menjaga. Bagaimana caranya? Ya jaga jarak. Bagaimana caranya? Ya cuci tangan, mandi yang bersih. Bagaimana caranya? Yang pakai masker.
Kalau kurang maskernya kita kasih ya Pak ya. Karena akan datang 10.000. Gitu ya? Pak, soal Hah? Jumlahnya sampai kemarin sih 40. Pak, ada informasi tenaga medis di Karyadi meninggal? Iya, tadi perawat. Ya. Itu positif COVID atau bukan ya? Dia tidak merawat. Informasinya dia tidak merawat, tapi dia positif. Ya. Nah, positifnya belum dikasih datanya ke saya, maka saya lagi minta cek apakah sudah ada cek labnya. Tapi dia sudah punya, mohon maaf, penyakit bawaan sebelumnya. Jadi sebelumnya dia sudah sakit gitu. Nah, dia masuk kategori PDB, tapi saya lagi minta, apakah dia positif? Tolong saya diminta pastikan. Karena geringsing-geringsingnya dia positif. Maka saya minta dipastikan betul apakah dia positif atau tidak. Cuman waktu kemarin saya sampaikan, apakah beliau merawat pasien yang COVID? Tidak. Jadi agak berbeda dengan perawat yang sebelumnya. Ya. hasil sementara rapat dengan para menteri bagaimana Pak? Nah, intinya sekarang Mendagri, Menteri Keuangan, bentar lagi Menteri Desa dan Sosial akan menyampaikan terkait dengan refocusing, relokasi, realokasi. Intinya tadi dipaparkan seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten yang terkait dengan jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, dan untuk kesehatan. Semua disampaikan, intinya tadi peringatan kepada daerah yang belum memberikan, segera berikan. Kepada daerah yang sudah melakukan, segera itu dieksekusi. Lalu Ibu Menteri Keuangan tadi menyampaikan bagaimana dengan bagi hasil, maka bagi hasil akan diatur, akan ditentukan, dan Menteri Keuangan akan menyiapkan mana-mana yang akan dibayarkan. Ya. Nah, DAK yang ada boleh dialihkan kepada kegiatan untuk penanggulangan COVID ini. Namun demikian, yang sudah diatur berkaitan dengan pendidikan, dengan olahraga dan sebagainya, itu disampaikan tadi yang itu boleh tetap berjalan. Jadi sudah ada ketentuan seperti yang sudah diberikan kemarin. Kalau pembagian jaring pengaman sosial, ekonomi dan kesehatan Jateng sudah ada Pak? Sudah, kita sudah merinci betul. Jadi ada yang dari APBN, ada yang dari APBD, kabupaten kota, dan ada yang dari dana desa. Hanya sekarang tinggal mengadjust saja. Karena angka 600.000 itu ada yang usul, Pak, kalau 600.000 dibagi nanti rebutan Pak. Maka kita minta skimnya. Boleh nggak 600.000 itu dibagi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kearifan lokal, biar tidak meri. Nah, ini kata-kata meri ini sudah muncul. Kawan-kawan bupati kemarin waktu rapat se-Jawa Tengah dan Menteri Sosial juga sangat memprioritaskan itu agar skimnya ada. Karena bantuan yang lain adalah 200.000 sebulan. Ya, 200.000 sebulan, yang satu 600.000 sebulan untuk setiap kakak. Ya. Makanya kalau kemudian kita ngomong, wah ini nanti gap ini akan membuat persoalan di masyarakat, maka kita memitigasi kondisi-kondisi agar nantinya tidak terjadi konflik yang lebih besar. Maka kalau diizinkan kita mengelola dengan cara membaginya dengan kearifan lokal, mungkin kita akan lebih smooth untuk kita. Ya, oke, makasih semuanya ya.